Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat video tentang stretching atau peregangan. Stretching itu adalah suatu gerakan yang dilakukan untuk meregangkan otot-otot dan melemaskan sendi-sendi kita agar tidak kaku. Manfaat dari peregangan itu sendiri adalah melancarkan peredaran darah, terus meningkatkan produksi cairan sinovial yang berfungsi untuk melemaskan sendi, menjaga postur dan keseimbangan tubuh kita, serta dapat mengurangi cedera saat melakukan olahraga. Oke, baiklah, pada video ini saya akan memperagakan stretching statis atau peregangan yang sering dilakukan oleh orang-orang sebelum melakukan olahraga karena dianggap mudah. Baiklah, langsung saja ke videonya. Kita mulai dari kepala dulu ya, sampai ke atas. Kepalanya ditekan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita lanjut ke gerakan selanjutnya, yaitu stretching dinamis atau peregangan yang sering dilakukan dengan gerakan. Oke, kita langsung saja videonya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kemudian masuk ke tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita akan lanjut ke stretching yang selanjutnya, yaitu stretching pasif. Stretching pasif ini adalah peregangan dilakukan dengan bantuan luar. Di sini saya akan menggunakan bantuan alat. Oke, di sini saya akan menggunakan bantuan tali skipping. Oke, kita langsung saja ke prakteknya. Oke, mulai. Oke, mungkin begitu saja materi yang saya berikan atau penjelasan yang saya berikan tentang stretching peregangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencontohkan dan menjelaskan beberapa macam gerakan dari peregangan. Yang pertama, menaruh tangan di bawah dagu seperti ini, lalu kepalanya agak didorong sedikit ke belakang. Hitungannya 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan yang kedua, menaruh kedua tangan di belakang kepala seperti ini, lalu didorong, kepalanya didorong ke depan agar otot-ototnya ketarik. Hitungannya seperti tadi, 2 kali 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya peregangan kepala ke samping seperti ini. Taruh satu tangan di pipi, kemudian hitung 2 kali 8 seperti biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku bakalan nge-review tentang peregangan atau biasa dikenal dengan istilah petanque.
Jadi, kata petanku itu berasal dari kata lespe, tanco, atau petanca, berdasar dialek provencal dari bahasa Occitan yang berarti kaki rapat. Salah satu teknik dasar bermain petanku adalah kaki yang rapat tidak mengangkat kaki yang menapak ke tanah. Jadi, petanku itu memiliki dua sejarah, yaitu sejarah tradisional dan sejarah modern. Nah, sejarah tradisional petanku ini adalah pada awal abad ke-6 sebelum Masehi, orang Yunani kuno telah memainkan permainan melempar koin, batu datar, dan bola batu dan disebut seperti stick. Bangsa Romawi kuno memodifikasi permainan dengan menambahkan target yang harus didekati sedekat mungkin. Jadi, petanku itu memiliki dua sejarah, yaitu sejarah tradisional dan sejarah modern. Nah, sejarah tradisional petanku ini adalah pada awal abad ke-6 sebelum Masehi, orang Yunani kuno telah memainkan permainan melempar koin, batu datar, dan bola batu dan disebut seperti stick. Bangsa Romawi kuno memodifikasi permainan dengan menambahkan target yang harus didekati sedekat mungkin. Variasi Romawi dibawa ke provinsi wilayah selatan Prancis oleh tentara Romawi dan pelaut. Pada sebuah makam Romawi di Florence, wilayah Italia, terdapat nisan yang menggambarkan tentang orang bermain permainan ini. Dengan dekorasi pada nisannya terlihat orang yang sedang membungkuk untuk mengukuk. Dalam perkembangannya, setelah itu, masyarakat Roma menggantikan target yang awalnya bola batu dengan bola kayu. Pada abad pertengahan Erasmus menyebut permainan itu sebagai gol burung, tetapi selanjutnya oleh berbagai kalangan lebih dikenal sebagai bowl atau bola, dan permainan ini mulai dimainkan di seluruh Eropa. Raja Henry III dari Inggris melarang permainan itu dan menggantikannya dengan pemanah. Dia ingin warganya lebih berlatih memanah sebagai bela negara dibanding memainkan bola. Pada abad ke-14, Charles IV dan Charles V dari Prancis juga melarang seluruh olahraga untuk rakyat jelata yang boleh berolahraga hanya kalangan bangsawan. Larangan ini baru pada abad ke-17 dicabut loh. Pada abad ke-19 di Inggris, olahraga permanen ini disebut dengan lawn bowling. Sedangkan di Prancis, olahraga ini tetap dikenal sebagai bowl yang dapat dimainkan di seluruh lapisan masyarakat. Messonnier, seorang seniman Prancis, membuat dua lukisan menunjukkan orang-orang bermain game. Sedangkan Honoré de Balzac dalam La Comédie Humaine menggambarkan permainan ini dalam dramanya. Di Prancis Selatan, bowl telah berevolusi menjadi jeu provençal atau bowl lyonnais, mirip dengan petan kecuali ukuran lapangan yang jauh lebih besar dari petan, dan pemain harus berlari 3 langkah sebelum membuang bola. Permainan ini dimainkan di desa-desa di seluruh provinsi. Pada lapangan tanah di bawah naungan pohon, permainan ini diceritakan secara rinci pada memoir novelis Marcel Pagnol. Sedangkan sejarah pentak modern, petanque dalam bentuk yang sekarang ditemukan pada tahun 1907 di kota La Ciotat, dekat Marseille oleh pemain Lyonnais Prancis bernama Jules Boll-Lenoir. Panjang pitch atau lapangan dikurangi oleh sekitar setengah dan pelemparan bola secara bergerak diganti dengan yang stasioner. Dengan semakin simpelnya aturan yang universal, olahraga ini tumbuh dengan cepat dan segera menjadi bentuk yang paling populer dari bowl. Dengan dibentuknya Federasi Internasional Petanque, Federation Internationale de Pétanque et Jeux atau FIPJP pada tahun 1958 di Marseille, yang kemudian diselenggarakan kejuaraan dunia pertama pada tahun 1959. Sejarah pentak sendiri di Indonesia pada tahun 18 Maret 2011, Federasi Olahraga Pentak ini di Indonesia yang disingkat FOPI dibentuk pada tahun yang sama di bulan November telah mengikuti pada ajang SEA Games 2011 di Palembang, Indonesia. Sejak itu, kopi pengembangan olahraga pentak Indonesia lebih baik dengan tidak cuma mempersiapkan training center atlet namun mulai membangun petanque menjadi cabang olahraga nasional. Nah, sedangkan teknik dasar dari petanque ini ada dua teknik dasar, yaitu pertama throwing for pointing yang merupakan teknik lemparan yang bertujuan untuk mendekati sasaran. Terdapat 4 cara. Throwing for pointing yaitu roll dengan cara menggelinding bola ke tanah, kemudian soft lob dengan cara melempar setengah parabol, kemudian high lob dengan cara melempar tinggi at parabol. Kemudian yang kedua adalah throwing for sauter, merupakan teknik lemparan yang bertujuan. Selanjutnya, role of the game petanque atau peran pentak. Apa sih perannya? Jadi, petanque itu ada banyak manfaat atau peran. Melalui gerakan peregangan tubuh secara teratur, stretching atau peregangan tidak hanya dapat membantu meningkatkan fleksibilitas tubuh kita, tetapi juga dapat meningkatkan kinerja aktivitas fisik. Nah, selain itu dapat meningkatkan aliran darah ke otot Anda, memperbaiki postur tubuh, membantu menyembuhkan dan mencegah sakit punggung, menghilangkan stres, menenangkan pikiran Anda, membantu mengurangi sakit kepala, dan yang terakhir dapat meningkatkan rentang gerak Anda. Sekian dari peran pentak. Nah, peran pentak berbeda dengan olahraga fisik pada umumnya. Pentak tidak hanya menuntut Anda untuk mengeluarkan banyak tenaga. Sebaliknya, olahraga ini mampu mengasah kemampuan menyusun taktik, menebak strategi lawan, serta memiliki karakter sabar. Itu saja review dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.